Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mindy Lutfi Anggraini bersama teman saya Nur Alia akan menjelaskan bagian tentang multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran. Makna multimedia sebelum tahun 1980 yakni kumpulan dari berbagai peralatan medis berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya tulisan grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Kemudian selanjutnya yaitu makna multimedia setelah tahun 1980 ialah penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Adapun komponen multimedia itu ada 5. Yang pertama ada grafis, foto, gambar. Yang kedua ada video. Yang ketiga ada audio. Yang keempat ada animasi. Dan yang kelima ada teks. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Manfaat multimedia ada 4, yaitu yang pertama menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Nah, kemudian yang kedua menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada memperlihatkan benda kecil yang tidak ditangkap oleh mata atau kecil benda besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang keempat, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan kesiapan serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Baiklah, pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya itu ada 2. Yang pertama, multimedia linear. Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, yang kedua, itu ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Alia. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif terbagi menjadi 2, yaitu multimedia interaktif non-linear dan multimedia interaktif hierarki. Multimedia interaktif non-linear merupakan multimedia yang dilengkapi oleh pengontrol sebagai operasi yang digunakan oleh pengguna, sehingga pengguna bisa memilih langkah selanjutnya dalam prosesnya. Jadi tidak perlu dikontrol dan pengguna bisa memilih langkah selanjutnya. Multimedia interaktif hierarki yaitu pemilik atau pemakai ataupun pengguna memiliki pilihan, tetapi topiknya dibagi menjadi sub-topik yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu karakteristik multimedia interaktif. Karakteristik multimedia interaktif itu ada 6. Yang pertama, siswa tidak perlu khawatir melakukan kesalahan dan siswa dapat belajar sesuai kebutuhannya serta belajar dengan waktu yang tidak perlu ditentukan. Yang kedua, bersifat mandiri, maksudnya itu berpusat pada komputer sehingga siswa dapat dengan mandiri melaksanakannya. Yang ketiga, harus memberikan sepenuhnya kontrol kepada pengguna seperti menghentikan, mencatat hal yang penting, serta mengulang kembali video bagian yang kurang dipahami. Yang keempat, memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dan melihat isi dari materi secara berinteraksi, di mana pengguna bisa bebas melihat materi dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, dari segi konten, multimedia interaktif ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan dalam bentuk ruang, jarak, dan statistik media konvensional.
Yang terakhir yaitu interaktivitas, di mana pengguna bisa berinteraksi langsung dengan komputer melalui bantuan sebagai keyboard, mouse, alat sentuh, dan lain sebagainya. Level interaktivitas yang pertama itu navigasi halaman, di mana di situ ada tombol dan di dalam media pembelajaran interaktif di mana kita klik, kita bisa menuju halaman selanjutnya atau halaman berikutnya, atau digunakan untuk halaman-halaman yang diinginkan untuk dalam menggunakan multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Kontrol menu atau link yaitu objek yang berupa gambar, teks atau ikon yang mengandung hyperlink, di mana ikon tersebut jika kita klik akan pergi ke halaman atau bagian yang kita tuju pada media interaktif tersebut. Selanjutnya itu navigasi video maupun navigasi audio, itu berfungsi untuk mengontrol atau mematikan atau membuka video yang ada di media pembelajaran interaktif tersebut, sehingga siswa bisa berinteraksi untuk jalannya video atau audio tersebut jika ingin membuka atau ingin menstopnya. Kontrol animasi yaitu berfungsi untuk mengatur jalannya animasi dalam media pembelajaran interaktif, seperti menstopnya ataupun membukanya pada media pembelajaran interaktif tersebut. Hypermap itu merujuk pada sekumpulan hyperlink dan lebih luas cakupannya, sehingga apabila diklik akan menjadi pop-up hyperlink yang bagiannya sangat luas. Respon feedback itu merupakan aksi atau reaksi dari program pada media pembelajaran interaktif. Drag and drop itu yaitu dengan berfungsi untuk memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain yang ada dalam layar dengan menggunakan mouse, dengan cara mengkliknya terus menahannya dan memindahkannya ke tempat yang diinginkan dalam media interaktif tersebut. Kontrol simulasi yaitu digunakan oleh pengguna untuk bisa memberikan input dalam prosesnya sehingga bisa berubah, dan kontrol simulasi ini memberikan motivasi yang lebih kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu kontrol game, di mana merupakan level tertinggi dari interaktivitas. Kontrol game ini sangat diminati oleh siswa sehingga mereka merasa bermain dalam pelajaran, sehingga kalau kita membuat media pembelajaran bentuk game, siswa bisa bermain sambil belajar. Strategi penyajian multimedia interaktif ada 4, yaitu ada simulasi, games, drill, dan tutorial.